Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkailah majlis kami malam hari ini ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah. Berkahi kesehatan kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Datangkan kepada kami rezeki dengan mudah tanpa susah payah ya Allah. Rezeki yang halal barokah berlimpah-limpah ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah sampai husnul khotimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, siapapun di antara kami yang keadaannya sempit, lapangkan ya Allah. Siapapun di antara kami yang keluarganya sakit, sehatkan ya Allah. Siapapun di antara kami yang terlilit hutang, lepaskan ya Allah. Siapapun di antara kami yang belum haji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Ya Rahman ya Karim, jadikan amal soleh yang kami lakukan malam hari ini pahalanya mengalir pulang untuk orang tua kami ya Allah. Mengalir pulang untuk guru-guru kami ya Allah. Mengalir untuk setiap orang yang menjadi jalan pertemuan di malam hari ini ya Rabb. Sempurnakanlah kebahagiaan kami berkumpul di sini, dengan Kau kumpulkan lagi kami kelak di surga-Mu ya Allah. Satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita cekap semangat wis tuwa saya mungkin menikah kalau gantos ke Ustazah Henny Nur Siti Ustazah Siti Nurdia. Kedai kalau ngagem jilbab gitu kedai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat Allah karunia Allah wa idwi kita sedaya saged makan. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua sesurga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Saya sering wasiat di pengajian-pengajian kita duduk di mana-mana enggak sempat ke solawat ora ketang minimal ping 3. Duduk di karpet ini yo ping 3, duduk di jok motor yo ping 3, di perjalanan dimanapun pokoknya setidak-tidaknya itu solawat 3 kali. Untuk apa? Untuk tempat-tempat itu jadi saksi kalau kita hidup di dunia ini senantiasa bersolawat untuk Nabi. Nanti tempat-tempat itu akan jadi saksi, dia berbicara, kita mencintai Nabi kita. Apa tujuannya? Besok insya Allah dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, kita nanti Allah Subhanahu wa taala hari ini biasanya bahasa Jawa apa Indonesia? Campur. Jangan pun ngantuk sireng. Berarti kula sing ngantuk iki ya. Lah kula niku sing anu ya apa sing nata-nata klambi sing dudah-dudah, baju-baju lemari sing tak tata-tata, tiba-tiba kon gantikan. Terus kula menika sak menika statuse ustaz cadangan. Maklum nek kampung iki dhewe dimanfaatke ngono ta. Baik ibu-ibu, saya ingin bahas tentang perkara sing sederhana saja. Napa niku bab masalah waris. Napa? Waris. Warisan. Warisan ini bisa menjadi musibah, ning yo iso menjadi apa?
nikmat. Betul? Nikmat sing dibagi dum akur kabeh don nrimo ing pandum. Tapi jadi musibah nek gara-gara warisan saiki seduluran kuwi pedot kerenengan tidak tegur sapa antara kakak dengan adik. Betul? Kira-kira ada nggak kejadian pas bapak ibu sugeng anak-anak akur, tapi pas bapak ibunya sedo mereka tempur gara-gara warisan? Betul? Halo, betul? Boleh teko? Dan itu banyak di masyarakat, ibu-ibu kejadian seperti itu, betul? Iya, ngopok lah, itulah dia makanya perlu kita bahas sedikit bab masalah waris. Supaya apa? Lo rugi bapak ibu misalnya kagungan harta yang banyak, anak-anaknya malah lali randungan bapak ibu, gara-gara apa? Karena ribut, mereka sibuk dengan waris. Bahkan sebagian mereka anak-anak benci dengan bapak ibunya. Ngapa? Menganggap bapak ibu boten adil bagi waris. Sing merasa terzolimi karena merasa tidak adil, dia tidak mendoakan lagi bapak ibunya. Dendam, jengkel, mangkel. Makanya perlu kita bahas sedikit bab masalah waris. Nek cara istilah teng Islam niku namanya ilmu faraid atau ilmu waris, ilmu faraid. Orang yang wafat punya harta, yang wafat si mayitnya itu namanya muwaris, sebutannya muwaris. Orang yang nerima warisan disebut apa? Nih orang sing duwe harta meninggal itu si mayit namanya muwaris. Tapi kalau yang nerima harta waris sing nompo jenenge apa? Wong iki basa Arab kok dibukti. Oh, misalnya gue ya apa-apa. Namanya al-waris. Ini awake dhewe nyebutnya ahli waris. Kita nyebutnya ahli waris. Dalam bahasa Arab ya al-waris. Harta yang ditinggalkan itu bondone kuwi sebutannya namanya al-maurus. Hartanya itu namanya al-maurus. Istilah lain disebut tirkah. Tirkah, harta peninggalan. Jelas? Halo? Paham? Tak balik ini tua ini. Jadi yang punya harta jenengane istilah sebutane muwaris. Nggih, sing meninggal iki lho sing duwe harta muwaris. Iki makane kupinge ruwet gitu. Yang kedua, yang nerima harta namanya al-waris atau disebut ahli waris. Kemudian hartanya, bendanya itu, harta bendanya itu disebut al-maurus. Al-maurus atau juga disebut tirkah. Tirkah itu peninggalan. Jelas? Halo? Gandeng sambut jelas pun ini cekap semangat. Ya ini istilahnya begitu. Baik, saya tanya ibu-ibu, ini pertanyaan penting mendasar ini. Jenengan ki jajan iki sholat 5 waktu itu ada nggak perintah di Quran? Sholat 5 waktu loh, ada? Ada. Bayar zakat ada nggak perintahnya di Quran? Ada kan? Sakadeng itu aqimus sholah wa atuz zakat. Bahkan di surat Al-Baqarah awal-awal. Kemudian jenengan puasa siam ada perintahnya? Ada. Kutiba alaikumus siam. Kemudian jenengan apa lagi? Sholat, zakat, puasa, haji ada perintahnya enggak? Haji ada perintahnya. Hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi dan seterusnya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Itu perintah haji. Wonten perintahnya di Quran ada. Pertanyaan berikutnya sekarang,
Waris, warisan. Ada enggak perintahnya di Quran? Wonten-wonten? Banyak. Contohnya satu, surat Al-Baqarah ayat 188, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, 29, 176, surat Al-Anfal ayat 75, dan masih banyak ayat-ayat membahas tentang waris. Pertanyaannya, jenengan bagi waris sesuai Quran apa karepe dhewe? Karepe dhewe ta. Dewi kan haji ada perintahnya di Quran, sholat ada perintah di Quran, ya kan? Zakat karena ada perintah Quran, puasa karena ada perintah Quran. Lagi di waris loh, ada perintah di Quran, bagi sesuai Quran betul. Nah itulah kenapa di masyarakat orang nggak mau ngambil hukum Allah yang ini nih loh, nggak mau dipakai. Bab nopo waris, nganggo sakarepe dhewe, nggak mau pakai hukum Allah. Kenapa nggak mau pakai hukum Allah? Nah itulah pertanyaannya. Apakah kamu merasa lebih adil daripada Allah? Padahal Allah itu kalau membuat ketetapan aturan syariat ada hikmahnya. Contoh aturan waris. Lidzakari mislu hadil unsayain. Wong lanang kuwi jatahe 2 kalinya perempuan. Berarti wong lanang kuwi sak pikulan, wong wedok sak hitungan. Berarti wong lanang 2 kali lebih banyak, betul? Iya, nih wong lanang itu loro, berarti wong wedok itu siji. 1 perempuan, laki-laki 2. Pertanyaannya, Allah adil nggak Bu? Adilnya gimana? Wong wedok ini makhluk lemah. Sing kudune ora metu-metu sapa-sapa malah di etoke sithik mung siji. Ha wong lanang lho iso makan yo, iso kerja, iso ngopo-ngopo malah entuke loro. Allah adil tidak? Adil. Halo? Adil lah. Dong lengan ya. Allah itu maha adil, gak cuma adil tapi maha adil. Kenapa kok laki-laki jatahnya dapat 2? Karena laki-laki itu menanggung nafkah 4 golongan wanita. Bayangin sih ditanggung 4. Perempuan itu gak nanggung siapa-siapa, laki-laki nanggung yang 4. Siapa yang ditanggung? 1, ibunya. Nek ibu yang menjanda, ibu menjanda punya anak laki-laki, ibunya kondisinya miskin, susah payah, anak laki-laki menggantikan ayah, dia menafkahi ibunya yang perempuan. Ya ibunya kan perempuan, dia ibu yang perempuannya menafkahi ibunya. Ya siapa yang nafkahi? Anak lanang, bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan ke ibunya sedekah saja, tapi yang wajib anak laki. Tuh ibu ini. Golongan kedua siapa? Istrinya. Kuwi nek siji lah nek bojone 4. Berarti wis piro? Wis piro? 5 berarti. Bojo 4, ibuke siji. Siapa lagi yang ditanggung Pak Ustaz? Anak perempuannya. Sampai kapan nikah? Anak wedoke jomblo ora nikah-nikah. Selama tak nikah-nikah ditanggung nafkahnya oleh si bapaknya ini laki-laki. Dia punya anak perempuan ini nafkahi terus sampai nikah. Setelah nikah cerai balik lagi ke ayahnya. Seperti Sayyidina Umar punya putri jenenge Hafsah. Hafsah itu kembali ke Sayyidina Umar setelah nikah dengan Nabi, Rasul wafat, Hafsah balik lagi ke Sayyidina Umar, dinafkahi lagi, dijaga lagi, dilindungi lagi. Dan qadarullah istri Nabi gak boleh nikah lagi. Karena gak boleh nikah lagi sepeninggal Nabi, otomatis ditanggung terus oleh Sayyidina Umar sampai wafat beliau. Bayangin laki-laki itu nanggung ibunya, istrinya, anak perempuannya. Bukan laki-laki, nih laki-laki baru sampai balik. Laki-laki sampai balik. Nek wong wedok ini dinafkahi sampai menikah. Yang keempat siapa? Dulur wedok. Adike diajeng Mbak Yune. Jadi nek duwe Mbak Yu, duwe adik. Mbak Yu iki berarti kakak wedok, adik wedok. Nah itu kalau mereka janda miskin atau jomblo miskin, maka saudara laki-laki yang menafkahi dulur wedok. Coba bayangin, wong lanang nanggung 4 kok ora dipadhaki karo wong wedok. Kuwi jenenge simlikiti. Ya wong lanang iki wajar entuk loro 2 bagian, yang dinafkahi banyak,
Lah nek wong wedok gur siji, jatah siji, tapi nanti jadi banyak. Kenapa? Karena setelah nikah dengan suami kan otomatis dapat bagian dari suami. Contoh ini kejadian di Sulawesi. Sulawesi itu nek arep nikah ibu-ibu itu ada namanya uang panai. Nek cara dhewe iki apa uang panai itu? Ya semacam kayak mahar atau tukon. Itu di Sulawesi itu biayanya tukonan itu seenggak-enggaknya minimal paling minim itu 20 juta itu paling minim. Oke, seperti teman saya Ustadz nikah dengan orang sana itu 20 juta. Nah, perhatikan, ini bapak ibu orangnya sederhana, tinggalnya ngontrak, tidak punya apa-apa kecuali cuma punya tabungan 30 juta. Berapa tabungannya? 30 juta. Bapak ibu ini punya anak cuma 2, satu laki-laki, satu perempuan. Bapak ibu ini meninggal, tidak punya harta waris apa-apa karena rumahnya ngontrak, maka yang ditinggal cuma tabungan 30 juta. Pertanyaan nih, sing lanang itu piro, sing wedok itu piro? Berapa yang laki-laki? 20, yang perempuan 10 juta. Perhatikan, sing lanang itu 20 juta, sing wedok itu 10 juta. Sing lanang ini mau nikah karo wong Sulawesi, bayar piro? 20. Turah apa? Entek. Tekor, kuwi belum panai, belum yang lain-lain. Lah sing wedok 10 juta dilamar karo wong Sulawesi iki mau. Dek saiki maune 10 dadi piro saiki? Ketambahan 20 dadi piro? 30. Ngono kok dipadake. Tegas sekali. Makanya laki-laki itu dapat jatah lebih banyak daripada perempuan. Coba Allah tuh maha adil gitu. Baik, ini bab masalah waris ya. Saya tak langsung to the point. Saya itu ngisi pengajian waris di mana-mana. Itu roto-roto setelah pengajian ada yang konsultasi. Pasti kejadian ini ngeri-ngeri. Apa harta entek, kesehatannya rusak, terus rumah tangganya porak-poranda, hancur. Kenapa itu terjadi? Karena memakan harta saudaranya, harta waris. Orang ketang sejengkal, orang ketang semeter diambil sama dia, mesti entek dia. Apa? Hartanya habis, kesehatannya habis, rumah tangganya habis. 3. Ini bahayanya memakan harta orang lain, apa meneh sedulure, bab masalah waris. Maka Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Jangan kamu makan harta sesama kamu, nggak boleh ngambil harta secara dolim. Waktu dulu biha ilal hukam, sampai kowe iki lho ngopo nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok pengacara, siapa-siapa disogok, disuap. Untuk apa? Supaya di persidangan kau bisa menguasai harta orang lain. Litakulu fariqam min amwalinas, bisa menguasai hartanya orang lain. Jahat kamu ini. Apa? Demi supaya menguasai harta, suap supaya menang di pengadilan. Apa kata Allah? Hati-hati, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahayamu apa? 3. Kamu mau enteklah kesehatannya, entek hartanya, kemudian rumah tangganya. Pasti itu orang-orangnya. Orang kita salah siji. Bayangin, saya kayaknya dulu pernah ceramah di sini, pernah nyampaikan. Ada ibu-ibu, selesai saya pengajian, ibu ini nanya, Ustaz, boleh nggak saya berdoa sama Allah? Setiap saya itu sholat, boleh nggak doa begini katanya? Nah itu doanya apa? Saya itu doa supaya suami cepat mati, itu boleh apa? Dengan ini supaya suami cepat mati. Nggak tak takoni, kenapa ibu doanya begitu? Kata dia, sebab Ustaz, suami saya itu loh ngopo, aku ki kurang sabar apa karo bojoku Pak Ustaz. 10 tahun suami saya itu saya yang rawat. Loh, kenapa Bu? Suaminya sakit. Suami saya tak punya kaki Pak Ustaz, diamputasi, kena gula, diamputasi. Otomatis suami saya gak kerja lagi. Dia bukan PNS, dia swasta, berhenti, akhirnya gak kerja.
Bayangkan Pak Ustaz, 10 tahun ini saya yang harusnya tulang rusuk berubah jadi apa? Tulang punggung. Saya yang kerja, saya yang cari nafkah, nyekolah kayak 3 anak saya Pak Ustaz, dari ada yang SD, SMP, sekarang sampai kuliah. Pontang-panting saya biaya itu. Saya masih ngerawat suami di rumah dalam kondisi begitu itu. Saya masih ngerawat, masih ngedusi, dulangi segala macam. Ngono aku wis dipaidu Pak Ustaz. Dipaidu gimana Bu? Saya cuma telat datang gara-gara nggak dengar dipanggil-panggil sama suami. Saya harus dimaki-maki. Jadi karena dia itu misalnya di kamar mandi kan hidupkan keran kan banter toh, diundang Bu, nanti toh Bu, ini kupingin aku ngomong Ibu, ya nggak dengar. Keluar dari kamar mandi langsung diunek-unekin. Wah ini loh, bojo wis seneng karo aku kowe iki kok. Gitu macam-macam. Aku kan mengundang-undang rata kok semoco iki budek semoco iki ngene. Dituduh macam-macam sama suaminya. Maka akhirnya si ibu ini sedih. Pak, aku ki pancen mboten mireng, mireng. Wedok budak kuping undaan. Jadi diunek-unek macam-macam. Makanya dia itu berdoa pingin supaya suaminya cepat. Ngopo? Nek suaminya mati bahagia. Suaminya mati selesai masalahnya. Jadi dia ingin tanya-tanya kapan nih bojoku mati. Rasanya aku nih bojo mati ini bahagia. Terus saya gini, Bu, ngapunten ya, sebelum suami diamputasi, coba dicek ada peristiwa apa sebelumnya itu. Peristiwa apa terjadi sebelum suami diamputasi? Ibunya cerita, gini Ustadz, gimana? Waktu itu ketika bapak meninggal, bapaknya dia meninggal, sebulan kemudianlah kurang lebih ibu mengumpulkan kami anak-anak, dikumpulkan, sak menantu-menantu dikumpulkan. Untuk apa? Rapat tentang pembagian waris. Lah pas lagi rapat, tiba-tiba ada tamu datang ketok pintu. Tok, assalamualaikum. Kalau tamu di sono, dibuka ke pintu. Oh, ternyata ada ibu-ibu muda lah, Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru 1, disingkat Mahmud Abbas. Nah, ini mamah muda anak baru 1 ini berdiri di depan pintu. Ada apa Mbak? Si Mbak ini nanya, Nun sewu napa jenengan Yujum? Sebut saja Yujum bukan nama sebenarnya, karena Yujum isik dodolan gudeg. Napa jenengan wis mati gitu, meninggal. Napa leres jenengan Yujum? Nggih, kula jenengan sinten, Mbak? Bu, dari depan kula Sari. Bukan nama sebenarnya. Mergo Sari kuwi seneng mantan gua waktu SD mbiyen. SD kelas 1. Kelas 1 men saya itu seneng karo wong wedok cewek jenengane Sari. Untuk rasido nikah. Karena dia Sari, saya Awan, digabung jadi omong. Alhamdulillah untuk rasido siter jadi penyakit. Lah terus gini. Saya bilang, ada apa Mbak Sari? Silakan masuk, duduk. Mohon maaf, Yujum, apa betul jenengan itu istrinya Pak Bambang? Sebut saja namanya Bambang. Leres, Bapak sudah meninggal Mbak. Saya dengar Bapak meninggal makanya saya kemari. Jenengan siapanya? Maaf, saya istri keduanya Bapak. Wah, kaya kesamber petir bledek ngono Mas. Asepe langsung metu saka kuping. Mbak, orang usah ngaku-ngaku ya. Betul Bu, saya istri keduanya Bapak. Ini anak adalah anaknya Bapak. Kalau kamu ngaku istri keduanya, mana suratnya? Surat nikahnya mana? Enggak ada Bu. Kami nikahnya nikah siri. Oh, kalau nikah siri enggak sah kata si Bu. Bagi saya enggak sah. Bu, saya nikahnya sah. Secara agama sah. Walinya bapak saya sendiri. Saksi-saksinya RT RW semuanya hadir. Bahyahnya teko. Yo ora. Ceritanya enggak orang bahya kok ya. Jadi RT RW do teko kabeh ada, semuanya kami undang. Ibu aja yang gak kami undang. Karena diundang ya rahasia rapi. Akhirnya enggak, kalau gak ada surat saya anggap tidak sah. Ngeyel.
Ya sudah, terserah ibu bilang bagaimana. Saya cuma kesini mau minta hak anak saya. Ini anak saya adalah anaknya bapak. Dia punya hak waris. Saya ingin minta jatah untuk anak saya. Dia adalah anaknya bapak. Jatahnya saya nggak dikasih nggak apa-apa, saya ikhlas. Tapi anak saya dia anak yatim. Kan bapaknya meninggal, Pak Bambang Bimo. Tetap ngeyel nggak mau ngasih. Akhirnya apa? Si Mbak Sari tadi nantang ajak ke pengadilan. Oke, akhirnya terjadilah pertempuran perang Badar antara istri pertama, istri kedua di pengadilan. Nah ini repotnya, pengadilan negara kita itu pakai sistem KHI, Bapak Ibu. KHI, kompilasi hukum Islam. Di KHI itu istri siri tidak dapat waris. Berarti Mbak Sari nggak dapat waris, anaknya nggak dapat. Itu KHI. Tapi kalau menurut fikih syariat Islam, istri yang sah dinikahi meskipun siri itu artinya kan nggak tercatat negara, tapi sah secara agama, maka ya dia juga dapat waris yang sama. Nggak boleh tidak sama dengan istri yang legal resmi tadi negara, sama yang siri jatahnya sama, nggak ada beda. Akhirnya apa? Di persidangan kalahlah Mbak Sari. Nah setelah dia kalah, ingat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat 10. Barang siapa yang memakan harta anak yatim, sama dengan dia memakan potongan-potongan api ke dalam perutnya. Apa yang terjadi akhirnya? Sejak kejadian sidang selesai, Mbak Sari pulang kalah, gak dapat apa-apa. Keluarganya mulai kena bencana satu persatu, sampai ibunya habis hartanya di berobat. Ibunya tadi si sapa? Yujung di mama. Warungnya didol, gudeg kira payu. Bukan Yujung sudah habis. Anak-anaknya punya hotelnya nganti mangkrak. Pas Covid kemarin, mangkrak. Selesai Covid tetap nggak ada yang datang. Akhirnya habis, operasional keluar terus, dibayar karyawan, penjaga kebersihan segala macam. Hotel itu sampai dia punya utang ratusan juta. Akhirnya oleh Allah tidak jadi gulane dhuwur-dhuwur kabeh anak-anak diamputasi sejak kejadian itu. Makanya hati-hati memakan harta waris saudara. Ini orang ini udah pucet-pucet kabeh iki ngopo? Oh nyimak. Oh kita udah kewedian kabeh. Iya aja khawatir. Mumpung isi pengajian ini sih ono solusi. Nah persoalannya kayak biyen kali Mbak Kira kalau ustad gak jaluk bimbingan ustad, itu solusi ya kuwi kedadian. Nek awake dhewe sih ono pengajian. Selesai pengajian pun ibu-ibu bisa moro ke pondok saya, datang ke rumah konsultasi bisa gratis kok, gratis. Gratis. Ada ibu-ibu tuh datang sak keluarga itu, konsultasi waris. Tadinya ribut cekcok sampai rumah kan cekcok itu. Saya tengahi masalah waris, rampung selesai yo balik belum ngono ora kena apa-apa ya apa-apa. Saya ikhlas. Saya itu ikhlas wis nazar saya. Ikhlas. Nek sesuk teko meneh gawe ingkung lah. Iki jenengane pangerten ya. Itu kemarin terakhir itu keluarga seko Sragen sama Jogja karena suami istri nikah nggak punya anak, dua-duanya ini pengusaha, usaha sate berkembang, duitnya oke, hartanya oke. Nih suami istri ini meninggal nggak punya anak. Wah keluarga suami, keluarga istri ini rebutan harta itu, perang mereka itu. Dia datang ke kantor, rame. Alhamdulillah selesai masalah. Karena apa? Dikembalikan sesuai syariat Islam. Kenapa? Oh hati-hati saya bilang, ayo mau bagi cara apa? KHI, kalau KHI jangan ikut saya, jangan ke saya, langsung ke negara pengadilan. Tapi ingat, KHI itu akal-akalan manusia, kecampur Islam. Jadi Islam ditambahi akal menungso. Nah, kecampur, namanya kompilasi, campuran. Nah kalau ini pasti nggak adil kalau kompilasi. Pakailah syariat Islam murni, beres nanti masalah. Hati. Makanya dulu saya pernah cerita di pengajian kita kapan? BPC awal-awal di sini. Saya isi kajian. Ada janda cerai gara-gara 15 tahun nikah gak dinafkahi sama suaminya. Nih aku ya heran.
Enggak dinafkahi 15 tahun kok ya bertahan gitu. Apa mergo ganteng kok piye gitu. 15 tahun bertahan enggak dinafkahi. Dinafkahinya sedikit lah gitu. Sing lanang ki males, sing lanang keset, enggak gelem semangat kerja, enggak sabar sing wedok, akhirnya sing wedok kerja. Dia yang akhirnya beli rumah, beli tanah, beli mobil, beli macam-macam dia. Akhirnya 15 tahun menikah sudah punya apa-apa, sing wedok iki sebel terus sing lanang malah penak-penak, turah-turu kang-kang, gugat cerai, suaminya itu digugat. Tapi suaminya pinteran ngopo, dia tahu nek persidangan ini pasti pakai KHI, kompilasi hukum, ini karena aturan negara. Akhirnya apa? Sing lanang gugat gono gini. Akhirnya apa? Rumah bagi dua, mobil dibagi dua, motor semuanya dibagi. Sing wedok coba Bu, sing pontang-panting bangun rumah saiki dibagi. Kuwi sing lanang biar males-males setelah cerai, saya sugih apa saya tetap kiri? Saya sugih. Penak lah? Penak. Itu kalau pakai KHI. Pertanyaan saya adil enggak gitu Bu? Dalam Islam lain, dalam Islam itu harta yang diperoleh istri milik siapa? Istri. Ini istri kudunya kita di rumah, mobil semuanya milik siapa? Istri wong dhewe sing kerja kok. Dalam Islam itu harta yang diperoleh istri milik istri. Harta yang diperoleh suami milik siapa? Suami dan istri. Suami dan istri. Jadi kok geragas teman ya enggak balik nih. Harta yang diperoleh istri milik istri. Harta yang diperoleh suami milik Istri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami ini jenengan kok sabar-sabar banget. Syariate Bu, harta yang diperoleh istri milik istri. Ya kayak bahaya, pijet-pijet bayi, dapat penghasilan dari situ, sedekah atau hadiah dari mereka, pasien-pasiennya itu berarti milik siapa? Bahaya, hasil kerja sendiri, usaha sendiri. Yang diperoleh suami ya milik siapa? Suami, kecuali yang dinafkahkan ke istri baru miliknya istri. Yang gak dinafkahkan tetap milik suami. Ini harus paham ibu-ibu. Jadi kalau suami kerja itu tetap harta suami, ibu nggak boleh, nggak punya hak. Kecuali yang dinafkahkan, diserahke, dikengke, diwehke ibu-ibu, itu baru miliknya istri. Yang tetap di dompet suami, di bajunya suami tetap milik suami. Saya ini misalnya ibu-ibu nyuci bajunya suami, kok pas nyuci nemu duit, biasanya dibaliknya apa dipek? Maling. Ini yang malingnya pengajian alhamdulillah. Maling sudah tobat, solihah. Maling kok solihah saja. Pak aku nemu duit bro, alhamdulillah nanti nek antek bajumu. Nek wis resuk nemu. La yajuzu limra'atin atiyati ila bizni zawjiha. Kata Nabi nggak boleh kok istri sedekah loh. Sedekah kan kepentingan bagus baik. Sedekah dari harta suami tanpa izinnya. Sedekah nggak boleh. Padahal sedekah kepentingannya ngambil harta suami tanpa seizin nggak boleh. Maka kalau mau sedekah istri itu ya matur ngendika kalian suami. Ya kan, kalau sudah diparengke berarti sudah milik siapa? Istri. Sing ora diparengke berarti tetap milik suami. Ada. Iya, lego. Ya ngono kuwi ya misalnya suaminya ternyata ora tahu ngenehi misalnya ngono ya. Dulu ada Hindun itu mendatangi Nabi, ya Rasulullah. Ada apa? Aku itu punya suami Abu Sufyan, pelit pol. Suami ini pelit. Saya itu jarang dikasih ini. Terus boleh nggak saya mencuri uang suami saya? Boleh nggak? Ya ini ibu jelas boleh, itu jelas. Ya aliran pelasan itu. Nek kata Nabi apa? Kata Nabi sesuai dengan ibu-ibu pelasan gila. Kata Nabi apa? Hindun, kamu boleh mencuri harta atau uang suamimu, tetapi sebatas keperluan saja, secukupnya. Gak boleh banyak. Mau nggak boleh banyak?
ndak konangan. Jadi nek jiko sak lembar kan pasti bapak ngira Bu, iki kan ono tuyul. Iya ya Pak, kayaknya ono tuyul. Padahal ya kowe kuwi tuyul ya. Gitu ya. Ini ibu harus pahami. Makanya kalau bab masalah waris bagilah sesuai syariat Islam. Bagi saya satu bukan cuma lidzakari mislu hadil unsayain. Bagi waris itu bukan hanya cuma nek wong lanang sak pikulan wong wedok sak gendongan, tidak. Ibu ono jatah, suami ada jatah, istri ada jatah, ini jatahnya dewe-dewe. Beda-beda. Ngaten nggih. Ilmu waris itu banyak. Nah, karena saking banyaknya, wis tekan biasanya sampai jam berapa? Ya wong tuwek-tuwek. Apa yang kuat? Aku tadi tambah sedikit boleh? Ya, bawaannya itu. Padahal yang punya ketemu ya. Mumpung ana ustaz sing lanang ya biasanya iki jenenge pembunuhan berencana. Baik, saya akan sampaikan bab masalah 7 anak bukan ahli waris. Jadi ahli waris itu banyak. Bagian terakhir itu baru bahas jatah-jatah. Ibu piro jatahe, anak piro, ini anaknya loro piro, anaknya telu piro. Itu nanti ada aturan main loh. Ini anaknya wedok kabeh piro, anaknya tunggal siji piro, itu beda-beda hitungannya. Nah sekarang saya ingin bahas bab masalah 7 anak bukan ahli waris. Nah, 7 golongan ini bukan ahli waris. Jadi kan catat daerah yang dihafal lagi, gampang contoh. Ini penting. Ini enggak rampung juga. Kapan-kapan kita ini cadangan meneh. Yuk bari iki aku dikenal ning kampung iki UC. Ustaz cadangan. Ono UJ, ono UJ. 7 anak bukan ahli waris. Ingat 7 anak ini bukan ahli waris. Nomor 1, 2, 3 tak singkat ATM. ATM. Nomor 1 A, nomor 2 T, nomor 3 M. Jelas? Belum dijelaskan kok jelas belum. Yang A, nomor 1 A, apa itu? Anak angkat atau adopsi atau anak tiri. Demi Allah anak tiri bukan ahli waris. Gak boleh ngaku-ngaku, gak boleh menguasai seluruh hartanya. Sertifikat dibalik nama kabeh gara-gara maaf. Mungkin dia gak punya keturunan, ngangkat anak dari sejak bayi. Cuman si orang tua ini gak ridho nih hartanya jatuh ke saudara-saudaranya. Akhirnya dibalik nama semua ke anak tiri. Haram ini, dosa besar. Ini siap-siap ini yang di orang tua ini yang gak punya anak ini diazab di kubur, dan anak ini anak tiri ini siap-siap 3 petaka menunggu tadi. Kesehatannya hancur, rezekinya sempit, rumah tangganya porak-porak. Tapi saya katakan begini, bukan berarti ini orang sakit ini mesti makan harta orang lain, ini belum tentu. Bisa jadi sakit ini mereka makan gorengan, aja, atau mungkin pikiran, bisa jadi pola hidup gak benar, itu bisa jadi. Baik, yang pertama anak angkat atau anak tiri atau anak, kok anak tiri tuh maaf, anak adopsi kok tiri, anak adopsi atau anak angkat. Ini anak angkat atau anak adopsi. Berarti dia nggak boleh mau tidak, nggak boleh minta, tidak boleh minta, karena bukan ahli waris. Terus kalau dia ingin dikasih, caranya Pak Ustaz lewat jalur hibah. Hibah itu artinya pemberian. Pemberian itu maksimal 1/3, tak boleh lebih. Karena ada sisanya 2/3 ini siapa? Dulur-dulur si mayit tadi, si orang tua, suami istri yang tidak dikaruniai keturunan. Terus itu namanya kalalah, surat An-Nisa ayat 176. Kemudian yang kedua anak tiri.
Anak tiri bukan ahli waris. Anak tiri ini sama anak gawan. Dan kok sedihnya anak tiri kami kok. Kok rupanya kok kayak murung. Masa sami ini anak tiri kami. Anak tiri ini kayak saya ini loh. Mbak Dewi kan punya anak bawaan 1, Mbak Ida punya anak bawaan 4. Berarti kan anak tirinya saya loh. Nah, maka anak itu anak tiri saya. Ini saya meninggal, anaknya Mbak Dewi, anaknya Mbak Ida itu yang bawaan itu bukan ahli warisnya saya. Ini kalau saya mau ngasih, namanya jalur apa tadi? Hibah. Maksimal sepertiga, didumroto. Boleh, hibah itu bebas. Nggak harus sak pikulan sak gendongan, walaupun ada lagi perempuan, dumroto. Saya punya anak bawaan nih 1, saya punya anak bawaan 1. Kalau istri saya meninggal, harta warisnya anak-anak saya, kawan saya itu tidak akan jatuh. Maksudnya bukan ahli warisnya Mbak Dewi, Mbak Ida. Saya punya anak tiri 1, saya punya anak bawaan 1. Nah itu bukan ahli warisnya Mbak Dewi, Mbak Ida. Dia ahli warisnya saya dan mantan istri saya. Jelas lagi? Halo? Jadi anak tiri itu bukan ahli waris. Saya sama Mbak Dewi, Mbak Ida ini kan ceritakan veteran-veteran, alumni kabeh. Perkumpulan duda janda jadilah pernikahan ini. Terus saya lanjut. Anak tiri. Terus yang keberapa? 3. ATM, M. Apa M? Anak murtad. Yang anak murtad itu tidak dapat waris. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir atau kafir dengan orang muslim. Gak bisa. Contohnya pripun Pak Ustaz? Misalnya ada bapak-bapak punya anak 2 lanang, bapak ini duda. Anaknya 2 lanang kabeh. Sing bareng soleh. Lah yang kedua, anak kedua ini kuliah di UIN, masuknya fakultasnya filsafat, teologi, malah murtad, tidak beragama, keluar dari Islam. Kakaknya laporan, Pak, apa? Adik murtad, Pak. Tenang nih Mas. Iya Pak, adik cerita gini. Dia adik muda ini cepat. Akhirnya dipanggil lah anaknya, kumpul di depan bapaknya, disidang kalau bapaknya. Apa kata bapak ini? Dek, bener gak kalau kamu ini murtad, keluar dari Islam? Iya ya. Kenapa kamu murtad? Ya karena saya sudah kuliah di UIN, saya jadi terbuka pikiran saya bahwa Tuhan itu gak ada. Itu cuman pikiran imajinasi manusia. Nyatanya ya Tuhan gak kelihatan, gak tampak oleh mata. Berarti itu cuman imajinasi bayangan manusia. Wes, kata bapaknya. Perhatikan, besok nih bapak meninggal dunia, sing itu waris mung kowe ya Mas. Semua harta warisnya bapak jatuhnya cuma ke kamu. Dek, kowe ra entuk beles warisan saka bapak. Salahku apa Pak? Mergo kowe murtad. Loh, kok murtad salah? Kan negara kita demokrasi Pak, bebas milih agama. Iya, bapak juga bebas menentukan syariat agama. Di dalam agama Islam, orang Islam tak bisa mewariskan ke yang Kristen atau Muslim, non Muslim, kafir juga gak bisa, sama. Jadi aku itu orang, sidik-sidik pun orang Pak, orang. Ya wis Pak, aku tak masuk Islam nih ya. Ayo, akhirnya masuk Islam lagi. Bapak seneng loh, seneng akhirnya tasakuran, dapat hidayah, nyate tongseng. Bali-bali barang tinggi kumat jeblek mati. Bapak ini meninggal. Kalau bapak mati, dua-duanya dapat waris. Kenapa? Karena pas bapak mati sudah Islam semua. Apa? Setelah bagi waris murtad meneng. Capek kok ya belum. Tapi kalau pas bapak mati dia murtad, ya nggak dapat. Sebaliknya berlaku. Sebaliknya gimana?
Bapak ibunya non muslim, kafir, punya anak lima, kafir semuanya. Suatu hari yang bungsu, yang paling bungsu ini, si paling pinter dewe, ayu dewe, dia justru mu'alaf masuk Islam. Ini kalau bapak ibunya yang non muslim, yang kafir ini meninggal, punya harta waris, maka si mu'alaf tidak boleh minta. Yang masuk Islam ini nggak boleh minta waris. Nek diparingi yo ditompo alhamdulillah. Orang diparingi yo inna lillah. Ini dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya sudah nggak apa-apa, emang bukan hak dia, nggak boleh minta. Allah berlaku adil hukum. Jadi muslim nggak bisa mewarisi yang kafir, kafir juga nggak bisa ke yang muslim. Ini anak murtad. Yang keberapa sekarang? 4. Apa itu? Anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Sing mati dhisik rasa diitung. Contoh, bapak ibu masih sugeng, punya anak 5. Perhatikan, bapak ibu sugeng, sehat-sehat, anaknya 5. Sing paling barep wis rabi, malah wis duwe anak nih, yang barep sudah punya anak. Berarti kan si orang tua ini sudah punya cucu. Sing papat ini saudaranya yang 4 ini jomblo kabeh, single. Yang ini yang pertama sing barep wis rabi, sudah punya anak. Suatu hari meninggal, sing barep meninggal, sudah punya anak loh nih. Maka besok nih bapak ibunya ini meninggal, sing itu waris mau papat. Sing wis meninggal ora usah dihitung. Jelas? Salah sapa mati dhisik. Aja buru-buru toh ya. Salah. Jadi ra itu enggak usah enggak dapat. Terus biar dapat bagaimana? Ya satu syaratnya bertahan hidup. Jadi itu harus kudu bertahan hidup. Lah kuwi masalah Pak Ustaz, kita kira enggak ngerti kapan urip mati ajar iki kapan. Ya begitu. Mesti ibu bertanya-tanya. Terus cucunya ra itu kok. Wong aku ki temane ki anak 7 anak kok ibu bahas cucu itu begini. Enggak usah mikir ke cucu. Cucu itu ada rumus tersendiri, ingat. Cucu ada rumus tersendiri. Bisa dapat, bisa tidak, tergantung. Tak kasih contoh. Syarat-syarat cucu supaya dapat waris. Syarat cucu. Jadi misalnya begini lah. Ada orang tua punya anak. Ya, anaknya 5 ini lah. Semuanya punya cucu, punya anak, berarti kan sudah punya cucu. Ini besok yang meninggal, anak-anaknya ini masih hidup semua nih. Cucunya rasa hidup. Ngopo hidup wong anak isi urip kabeh. Ingat, prinsip waris itu adalah dia hanya mengalir ke yang terdekat. Kalau yang terdekat gak ada, baru ngalir ke setelahnya. Selama anak ada ya ke anak, gak usah ke cucu. Kecuali anaknya gak ada, baru ngalir ke cucu. Paham lagi? Kalau ada yang terdekat, gak usah jauh. Contohnya apa? Orang meninggal dunia, masih punya bapak ibu kan dapat. Ingat, bapak ibu itu termasuk ahli waris wajib loh. Jadi ini misalnya saya meninggal, ibu saya kan masih ada tuh. Ibu saya itu termasuk ahli waris, harus dapat. Kecuali ibu ikhlasin, ibu dapat. Ibu sudah nggak ada meninggal, tapi mbah si urip, yo bablas naik ke siapa? Si mbah. Paham atau tidak? Jadi prinsip waris itu kalau ada yang terdekat, gak usah mikir ke yang jauh. Nah, syarat cucu dapat itu apa? Perhatikan syarat cucu. Cucu yang dapat waris itu hanya dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Cucu sekolah anak wedok bukan ahli waris. Dong lagi. Saya punya anak perempuan nih. Saya punya anak perempuan, 1 wedok, anak kandung saya perempuan 1. Maka anaknya dia, saya wedok anak saya perempuan, sih baru saya kan perempuan. Nah ini besok yang anak-anak itu anaknya itu bukan ahli waris saya. Meskipun anak saya ini meninggal, saya masih hidup. Nah, suatu saat saya meninggal, nggak akan ngalir ke cucu itu, karena cucu dari anak perempuan. Kalau anak laki-laki meninggal, saya masih hidup nih. Anak laki-laki meninggal, suatu saat saya meninggal, baru ngalir kemana? Cucu. Jadi cucu itu yang ahli waris hanya dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Itu satu rumus. Rumus yang kedua, cucu kalau mau dapat waris,
Kan dari anak laki, dari ayahnya berarti kan dari ayah. Kan karena cucu dari anak laki-laki. Misalnya kalau mau kayak limo gini, kan si bareng meninggal. Lihat dulu yang 4 ini. Jadi yang meninggal ini kudu lanang ya. Kan cucu kan syaratnya supaya dapat dari anak laki. Nah ini meninggal. Berarti kan ini kalau ini yang bareng tadi laki-laki, yang meninggal dari laki-laki, cucu berpotensi dapat. Tapi nek neng kene iki ana lanange ora ketang siji, dulure ayah meninggal. Terus iki dulure kok ada laki-laki ora ketang siji. Berarti kan ini nyebutnya apa mau anak ini? Paman ya, Pak Le. Selama Pak Le nya masih ada, maka cucu gak dapat. Kecuali ini kene wedok kabeh, bule semua sama bude. Sing meninggal iki mau bapaknya yang meninggal, duwe mbak yu kabeh atau adik-adik wedok kabeh, baru anak cucu itu dapat. Jelas lagi? Tenang jelas kok ora. Jadi cucunya harus sama anak laki, anak lanang. Terus nek lanang ibu meninggal, kan cucune entuk ora? Kan nek seorang lanang kudune entuk. Nek dicek dhisik, didelok. Iki ana Pak Le apa ora? Ana Pak D ora? Ora ana Pak D, wedok kabeh, entuk dapat. Tapi kalau di sininya ada Pak D 1 atau Pak Le 1, itu namanya penghalang maju, cucu nggak dapat. Gitu ya. Itu rumus cucu. Terus misalnya cucu nggak itu Pak Ustaz. Caranya ya sing 4 iki setelah bagi waris, rebukan, saweran, iuran, ngenai sapa ponakan iki. Anak isi kakak bareng diparingi piro-piro terserah patungan. Itu caranya. Baik, sebelum saya lanjutkan kita akan jeda yang berikut ini. Terserah ya mungkin. Silakan ibu diminum air ludahnya masih. Sabar. Saya lanjutkan. Anak yang keberapa tadi itu? Anak yang keempat ya, yang meninggal lebih dulu. Terus yang kelima, apa itu? Anak yang membunuh orang tuanya. Anak yang membunuh orang tuanya. Maka anak yang membunuh ini karena gak sabar, pingin itu waris. Ya, aku kini utang ngokeh ya. Terus piye? Aku rene iki arep njaluk jatah waris ya. Bapakmu sing urip kok njaluk jatah waris. Waris ini ngetungi ngenteni bapak mati. Nek kowe njaluk saiki padha ndongakne bapakmu cepet mati. Enggak ono bagi-bagi waris saiki. Ya aku kepepet ya. Enggak. Akhirnya anaknya membunuh bapaknya jadi supaya menguasai waris. Maka kalau anak yang membunuh orang tuanya, anak itu langsung terputus dari jalur waris. Jelas? Nggak boleh bunuh. Terus nggak boleh bunuh piye Pak Ustaz? Dungake boleh nggak Pak Ustaz? Dungo supaya bapak ibu cepat mati. Tidak boleh itu anak durhaka. Yang keberapa? 6. Anak zina. Anak dari perbuatan zina orang tuanya. Walaupun pas lahir bapak ibunya sudah nikah, karena nikahnya pas hamil. Kalau menurut mazhab Syafi'i, nikah pas hamil boleh, nikah pas hamil itu boleh. Alasannya, syaratnya, kalau nikah pas hamil itu dengan laki-laki yang menghamili, itu syaratnya, kata Syafi'i. Terus nikah saat hamil itu boleh, syaratnya dengan nikah dengan suami laki-laki yang menghamili. Dan wanita hamil itu bukan iddah kalau menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kenapa bukan iddah? Iddah itu kan untuk orang yang sudah nikah, baru ada istilah iddah. Kalau tidak nikah, walaupun dia hamil, hamilnya tidak disebut iddah. Kalau mazhab Hambali, Imam Ahmad, wanita hamil hukumnya haram nikah, nggak boleh nikah. Alasannya masa iddah. Loh kok disebut iddah Pak Ustaz? Sebagai bentuk pelajaran. Untuk apa si perempuan ini? Sebab kalau wong wedok-wedok pas hamil boleh nikah, bahaya. Nanti jadi penyakit di masyarakat. Apa penyakitnya? Nanti mereka pacaran, kebablasan, berzina berkali-kali. Selama nggak hamil, mereka akan ngulangi terus. Akhirnya meremehkan dosa apa? Zina. Yang kedua, kalau tidak ada larangan
nikah saat hamil ini bahayanya apa? Wong lanang nyoba-nyoba, "Dek, aku gelem nikah karo kowe." Nek syarat siji, apa? Nek kowe iso hamil aku gelem nikah karo kowe. Karena aku ingin punya keturunan. Ya wis Mas, dhewe coba dhisik ya, tester dhisik ya. Ayo. Palane hotel di Sri Kandi kae. Nah, di hotel Sri Kandi nyoba, ternyata orang meteng. Piye? Dites seminggu orang telat-telat haid, ya wis nyoba meneh, ikhtiar lagi, zina lagi. Setelah hamil baru nanti dinikahi. Itu bahayanya. Makanya ada dua pendapat ulama. Yang satu boleh, yang satu nggak boleh. Ini saya sendiri pribadi pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Wanita hamil, saya milih pendapat ini, tidak boleh menikah. Tapi yang kita hormati, kalau ada yang nikah itu yang jangan ini, Ustaz, tekora yo, ngopo? Aku diundang jago manten. Aku ki ngerti kayak gini zina apa Ustaz, mentang kayak gini. Teko apa ora? Yo teko kok. Ngopo? Eman-eman bakso nih. Eman-eman rendang nih, eman-eman makanan. Dan tak apa-apa, boleh sih. Boleh. Karena mungkin dia mazhabnya mazhab Syafi'i. Alasannya Imam Syafi'i apa? Ada contoh nih, laki-laki baik, perempuan ini diperkosa. Ini masuk Imam Syafi'i ini luar biasa, ya cerdas. Ngopo? Ada perempuan hamil yang dia itu diperkosa. Kalau sampai hamilnya di masyarakat ketahuan, bisa jadi fitnah kemana-mana, kan kasihan. Akhirnya oleh ayahnya, karena dia diperkosa kan nggak mungkin dia menikah dengan laki-laki yang memperkosa, orang lanang jahat kok diperkosa. Akhirnya si ayahnya golek laki-laki, siapa yang mau menikahi anak gadisnya yang hamil karena diperkosa. Dapatlah laki-laki yang mau menutupi aibnya si perempuan itu tadi. Makanya mazhab Syafi'i membolehkan laki-laki nikah dengan alasan satu, laki-laki yang menzinai, dua, laki-laki yang hendak menutupi aib, itu diperbolehkan karena ingin menjaga kehormatan wanita itu. Asal muasalnya wanita yang diperkosa itu statusnya dalam Islam tetap gadis. Jadi wanita diperkosa itu statusnya tetap gadis karena dia terpaksa. Itulah kenapa dia boleh nikah. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kita harus menghormati perbedaan di masyarakat. Dalam Islam, anak yang hasil zina tidak dapat waris dari manapun kecuali satu saja, hanya dari ibunya. Dari ayah nggak dapat, dari simbai sekolah ayah nggak dapat, simbai ibu nggak dapat, hanya dari ibunya saja. Kenapa dari mbah ibu nggak dapat? Kan cucu dari anak perempuan, ya kan? Kalau dari ibu jelas nggak dapat, kan anak dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan. Dari ayah nggak dapat, jalur ayah nggak dapat. Karena apa? Nasabnya terputus. Anak zina itu kalau nikah, bintinya itu kan dia perempuan misalnya, perempuan ya bintinya binti ibunya. Misalnya wong wedok iki jenenge Sari Novitayanti binti Maimunah. Karena bapaknya dianggap putus nasabnya, walinya putus, nasabnya putus, nggak bisa bernasab dengan ayahnya karena anak zina. Jelas nih? Maka anak zina itu hanya waris dari ibunya, tidak dari ayahnya, tidak juga dari simbah-simbah manapun. Itu yang berapa tadi? 6 ya. Terakhir ibu-ibu yang ke-7. Setengah 10. Cerkatlah suaranya Ustaz. Yang ke-7, anak menantu. Anak mantu itu bukan ahli waris. Wah, ras itu aku kira sugih. Oh, kok aku sugih? Enggak lah. Menantu kecipratan juga lah pasti dari pasangannya. Tapi intinya menantu kira usah ikut-ikutan. Menantu itu enggak usah cawe-cawe, enggak usah. Dia itu bukan ahli waris. Menantu yang ikut-ikutan tuh hanya ada di sinetron Indonesia. Baru berusaha menguasai harta Indonesia. Tapi kalau aslinya itu anak menantu bukan ahli waris. Jelas ya? 7. Oke, 7 sebutkan, ulangi. 1 anak apa? Angkat. 2 anak tiri. 3 anak murtad. 4 anak yang meninggal lagi dulu. 5 anak yang membunuh. 6 anak zina. 7 anak menantu. Terakhir sebagai penutup, kalau anak durhaka itu kira-kira
dapat waris apa tidak? Luas kok kaget ibu. Gila acting luas tenan ya. Bapak ini nesu karo anaknya. Bapak ini nesu. Diusir lah. Luas kok. Aku sudi gak kau anakku. Soalnya bapak. Bocah kadang ngeyel. Mau utang oke, narkoba, judi lah, ini segala macam. Ngisi bapak. Mulai saya ini kau dua anakku mana? Mana yang kuisin? Diusir lah bapak. Nek bapak besok mati, kau rasa keluar ini. Nek bapak mati bagi waris, kau bukan ahli warisnya bapak. Mulai sekarang terputus hubungan kita berdua. Kau luas kok ini, minggat tol. Pergi. Nek gini, bocah wis lunga ini kan diusir minggat sampai bapaknya bilang nih bapak mati ora untuk waris segala macam. Pertanyaannya, ini anak durhaka ini besok nih bapaknya mati untuk harta waris nggak? Dapat nggak? Kan temanya mau jelas 7 anak bukan ahli waris. Ono nggak yang itu? Berarti dapat nggak? Dapat. Dapat. Pertanyaannya, kok bisa dapat Pak Ustaz? Itulah kemurahan Allah. Satu, Allah ingin menunjukkan syariatku tuh nggak bisa dicampur-campur. Kamu ngomong nggak dapat, kalau aku dapat, ya tetap dapat. Artinya, ini yang ngatur hukum ini aku bukan kamu. Kamu bilang anakmu sing durhaka nggak itu, kata Allah, aku dapat itu. Hikmah yang kedua apa? Perhatikan kisahnya. Dia diusir di anak durhaka ini. Suatu hari dia diusir kan hidupnya mungkin miskin, susah. Pokoknya ngatur ke keluarga jauh karena dia sudah diputus. Suatu hari bapaknya meninggal, anak-anaknya ini, kakak-kakaknya ini dulurnya tadi itu rebutan waris. Ini karena mereka sudah ngaji taklim, ngerti tentang pembagian waris. Adiknya tetap entuk isi durhaka tadi, dicari ketemu. Datanglah ke rumah. Hari itu peristiwa mendebarkan antara saudara kandung ini ketemu kalau dulur kandung sing adiknya sing durhaka iki. Pas ketemu apa? Dek, gue saya urep dek. Bisa apa? Rasa ini aku tuh adikmu meneh. Dek, gue diomong anak durhaka karo bapak. Tapi aku kan kakakmu ora pernah ngenalin gue, nggak pernah mutus silaturahmi persaudaraan. Akhirnya mereka peluk-pelukan dan selesai. Kenapa mas kok ini barang mas? Mamasnya itu bilang gini, dek, bapak wis meninggal. Oh iya, syukurlah dia meninggal. Ya kan wis putus, syukurlah dia meninggal. Mudah-mudahan puas deh. Terus kata kakaknya, dek, jangan bilang gitu. Tapi yang wis diakoni anaknya kok. Gini loh dek, mamas mungkin ini ki arep ngenai jatah waris di kowe. Biar bapak ngomongin ra itu kok. Orang kena waris, dek, bapak bilang nggak dapat, tapi kalau Allah bilang dapat, ya dapat. Secara syariat, Allah memberikan jatah kepada anak durhaka. Tenang nih mas, tenang. Ini jatahmu 4 miliar. Kira-kira ditompok atau ditolak? Kalau ditolak ya pokok tenang. Dia dapat itu 4 miliar, piro mas? 4 miliar. Ini jatahmu. Langsung sujud syukur, nangis jadi-jadinya. Apa kata anak ini? Ya Allah, Engkau maha baik. Ayahku mengusirku, ayahku tak mengakui aku, ayahku tidak mempedulikanku, bahkan memutus jatah rezekinya untukku ya Allah. Tapi Engkau sayang kepadaku. Aku bermaksiat, aku berbuat durhaka, tapi Engkau masih memberikan aku 4 miliar. Ya Allah, makhluk macam apa aku ini, Engkau maha baik. Sejak itu dia dapat 4 miliar, dia bertobat jadi orang soleh, jadi orang baik. 1 miliarnya untuk bangun masjid, 1 miliarnya lagi untuk dia bangun rumahnya, untuk bisnisnya seterusnya, untuk nyekolahkan anak-anak sekalian bayar utang, selesai. Coba anak durhaka itu tetap dapat waris. Itu tandanya bahwa syariat waris ini adalah tunduk dalam syariat Allah. Awalnya menungso ngomong A, kalau Allah bilang B ya tetap jadinya B. Allahu a'lam bishawab.
Demikian ibu-ibu semua yang dirahmati Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang masalah warisan. Ini baru sebagian kecil saja, masih ada lanjutan kapan-kapan. Nunggu